Keadaan Rusia semakin memburuk. Crimea sudah berada dalam kondisi yang sangat sulit. Pemboman Ukraina terhadap RR-280 telah mengubah jalur logistik menjadi jalan menuju neraka. Sekarang keadaannya bahkan menjadi lebih buruk. Ukraina secara sistematis menargetkan setiap jembatan yang mengarah ke Crimea. Bola api raksasa melahap semuanya. Kendaraan suplai dihancurkan seperti lalat oleh drone Ukraina. Ular Rusia baru saja dipenggal kepalanya. Ada satu jembatan yang rusaknya paling parah akibat serangan, bukan yang kamu bayangkan. 50 kendaraan Rusia melintasi jembatan ini. Beberapa menit kemudian, puff, mereka lenyap. Pada 11 Juni, pasukan Ukraina kembali melancarkan serangan drone jarak menengah ke target di wilayah mereka yang diduduki, seperti yang sering mereka lakukan hampir setiap malam. Hanya saja, kali ini berbeda. Ukraina tidak menyerang pertahanan udara demi menghancurkan konsentrasi pasukan. Mereka menargetkan jembatan darat terakhir yang masih berfungsi menuju Crimea. Penyeberangan Armyansk di Oblast Kherson adalah penyelamat bagi Rusia. Setelah kampanye yang menghancurkan oleh Ukraina, penyeberangan itu adalah satu-satunya jembatan yang masih berdiri yang memberikan pasukan Rusia jalur darat langsung ke Crimea melalui Ukraina. Truk dan truk tangki bahan bakar dialihkan melintasi jembatan itu, menciptakan kemacetan yang hanya menunggu ditemukan drone Ukraina. Peringatan spoiler, Ukraina menemukan targetnya. Pada malam 11 Juni, Ukraina melancarkan serangan mematikan dengan drone di seluruh penyeberangan Armyansk. Dipimpin oleh Resimen Serbu Terpisah Pertama Militer Ukraina, serangan itu tidak hanya merusak jembatan darat terakhir Rusia ke Crimea. Serangan itu melumpuhkan semua kendaraan yang melintasinya. Setelah debu reda dan asap hilang, datanya pun masuk. Sekitar 50 kendaraan logistik Rusia hancur dalam hitungan menit. Satu serangan semalam membuat mereka terbakar di satu-satunya jembatan Crimea yang masih dimiliki Rusia. Rusia seharusnya sudah menduga hal ini. Orang-orang suruhan Putin mungkin sudah tahu persis apa yang akan terjadi. Masalahnya, Ukraina tak memberi pilihan lain. Banyak truk suplai melewati penyeberangan Armyansk sejak awal karena Ukraina telah menyerang jembatan lain di Oblast Kherson beberapa hari sebelumnya. Rusia harus mengalihkan atau meninggalkan truk di Kherson yang tak bisa menopang Crimea. Putin mungkin kini berharap membiarkan truk-truk itu, tapi dia tak bisa. Dia terjebak dalam situasi serba salah yang diciptakan Ukraina karena dia harus memasok Crimea, tapi dia tidak bisa mengambil resiko kejahatan tanpa drone Ukraina yang akan dengan mudah menyerang truk-truk yang semuanya dikirim mengikuti satu jalur menuju semenanjung itu. Perangkap sudah dipasang dan dijalankan Ukraina dengan ahli. Untuk memahami kecerdikan langkah Ukraina, kita perlu ke jembatan Chernobyl. Seperti penyeberangan Armyansk, di mana Ukraina baru saja menghancurkan 50 kendaraan Rusia. Jembatan Chernobyl adalah jalur logistik yang menghubungkan Crimea ke Oblast Kherson. Lupakan itu adalah jalur logistik utama. Serangan di bulan Juni menyebabkan kerusakan itu. Menurut Komandan Resimen Serbu Terpisah Pertama, Dmytro Filatov, jembatan Chernobyl kini sudah tidak ada. Serangan Ukraina membuat jembatan Chernobyl rusak parah sehingga tidak bisa menopang lalu lintas sipil dan militer lagi. Gambar satelit lokasi kejadian menunjukkan seluruh kisahnya. Dalam foto sebelum dan sesudah, kita bisa melihat apa arti sebenarnya dari kerusakan parah. Pada foto sebelum, jembatan masih utuh. Pada foto berikutnya, jembatan itu sudah tidak ada. Hilang karena serangan drone Ukraina dengan leluasa. Rusia sudah membangun jembatan ponton darurat sebagai pengganti jembatan tersebut. Itu tidak akan berhasil. Ukraina bisa menyerang penyeberangan itu kapan saja, dan ukurannya juga tidak cukup besar untuk menampung lalu lintas yang dibutuhkan agar pasokan ke Crimea tetap lancar melalui Kherson. Setelah jembatan Chernobyl rusak, musuh mengerahkan banyak truk yang membawa perlengkapan militer ke jalur Armyansk, ungkap Bilatov. Ini membawa kita kembali ke jembatan tempat Ukraina melumpuhkan 50 kendaraan. Filatov adalah salah satu pemimpin operasi tersebut dan memberikan wawasan menarik tentang seberapa cepat Ukraina kini bisa beralih dari keputusan ke serangan. Hanya 6 jam yang berlalu antara pengambilan keputusan dan serangan itu. Kami sudah memperkirakan bahwa musuh pada akhirnya akan mengalihkan lalu lintas ke rute alternatif, jadi operasi terhadap koridor Armyansk sudah dipersiapkan sebelumnya, kata Filatov. Kami sudah memberitahu bahwa Ukraina membuat Rusia dalam situasi serba salah.
Apa yang kami lihat pada 11 Juni adalah Ukraina menutup jebakan di sekitar kendaraan suplai Rusia yang tidak punya pilihan lain selain menumpuk di sebuah jembatan yang seharusnya tidak mereka lewati. Namun agar perangkap Ukraina benar-benar berhasil, diperlukan lebih dari sekedar menghancurkan jembatan Chernobyl. Bilatov menyoroti hal itu, mencatat bahwa 50 kendaraan suplai Rusia kini terbakar di penyeberangan Armiansk karena kerja keras unit-unit lain yang melakukan serangan ke Mariupol dan jalan menuju Budiansk. Di sini kita melihat koordinasi mematikan dan kemampuan menyerang banyak target, memaksa Rusia membagi pertahanan hingga tak mampu mengatasinya. Bilatov dan unitnya memanfaatkan pengalihan perhatian dan drone mereka untuk menyebabkan kerusakan. Setengah abad serangan telah membuat Crimea lebih terisolasi daripada sebelumnya. Ukraina telah mengonfirmasi serangan itu dan merilis rekaman yang menunjukkan aksi drone mereka. Berkali-kali kita melihat video yang direkam langsung oleh drone serang saat mereka turun ke target mereka. Jembatan-jembatan dihantam. Kendaraan dibiarkan terbakar. Serangan ini sangat tepat dan lebih mengkhawatirkan bagi Putin karena menyerang target utama yang nyaris tanpa pertahanan. Bagi Rusia, yang lebih mengkhawatirkan adalah ini bukan kejadian sekali saja. Ukraina melancarkan kampanye terarah terhadap logistik Rusia, memecahkan rekor harian dalam menghancurkan kendaraan suplai dan truk tangki bahan bakar. Tanggal 29 Mei tampaknya menandai dimulainya kampanye Ukraina ketika mereka menghancurkan 483 kendaraan suplai Rusia dalam waktu 24 jam, sebuah rekor harian untuk perang Ukraina pada saat itu. Sejak saat itu, kerugian kendaraan Rusia mencapai ratusan hampir setiap hari. Tanggal 14 Juni memberikan contoh yang sempurna ketika UATV melaporkan bahwa 401 kendaraan dan truk tangki bahan bakar Rusia dibiarkan terbakar oleh drone Ukraina. Bola api terlihat di seluruh jalur darat menuju Crimea, memberikan dampak besar terhadap upaya Putin mempertahankan kendalinya atas semenanjung yang diambil dari Ukraina pada 2014. 50 kendaraan hancur di satu jalur memang mengesankan, tapi itu hanya bagian dari kampanye berminggu-minggu yang telah melumpuhkan ribuan kendaraan Rusia. Yang terjadi di penyeberangan Armiansk menunjukkan Rusia harus membayar harga akibat terpaksa mengalihkan lalu lintas logistiknya. Namun, itu belum seluruh cerita. Masalah utama bagi Putin adalah ini. Bukan hanya jembatan Chernobyl yang dihancurkan Ukraina, yang sejak awal memaksa Rusia menggunakan penyeberangan Armiansk. 4 jembatan darat Rusia ke Crimea telah dihancurkan, dan semuanya terjadi dalam satu malam. Yang paling buruk bagi Putin, bahkan bukan Ukraina yang membanggakan apa yang baru saja mereka lakukan. Bersembunyi di suatu tempat di Kherson adalah Vladimir Saldo, kepala pemerintahan boneka yang dipasang Rusia di wilayah pendudukan Oblast. Sambil gemetar ketakutan tentang apa yang akan dilakukan Ukraina selanjutnya, dia menggunakan Telegram untuk mengungkapkan betapa luasnya serangan Ukraina terhadap jalur logistik Rusia. Tadi malam, musuh menyerang jembatan-jembatan di atas kanal Crimea Utara dekat Priberzhanka dan Mirno, sebuah jembatan jalan di jalan raya Perakop-Amiansk, dan sebuah jembatan dekat desa Stavki, kata Saldo di platform media sosial, mengungkapkan skala penuh operasi Ukraina. Dia lalu terjebak dalam omong kosong Rusia dengan meremehkan pencapaian Ukraina. Dia mengklaim ada beberapa kerusakan. Saldo, 50 kendaraan terbakar. Jembatan Chernobyl hancur total, serta truk suplai Rusia tak bisa menuju Crimea tanpa diserang drone Ukraina, itu lebih dari sekedar beberapa kerusakan. Gubernur Kherson mengklaim pertahanan udara Rusia menghancurkan 45 drone serang Ukraina dalam serangan 11 Juni. Belum diketahui berapa drone yang lolos dari pertahanan. Mungkin puing drone Ukraina yang menghancurkan kendaraan dan penyeberangan pada malam 11 Juni. Bisakah situasinya menjadi lebih buruk lagi untuk Putin saat ini? Jika Anda mengenal Ukraina, Anda pasti sudah tahu jawabannya. Selain serangan besar-besaran pada 11 Juni ini, Ukraina menghabiskan 4 hari sebelumnya untuk memutus semua jalur utara yang dimiliki Rusia menuju semenanjung Crimea. Ada serangan terhadap jembatan Chernobyl seperti yang sudah disebutkan. Ukraina juga menyerang jalur darat penghubung Henichesk dan Arabatspit yang dinonaktifkan 10 Juni. Hal itu memaksa Rusia mengalihkan lalu lintas ke Armiansk dan penyeberangan lain di Perakop. Keduanya diserang pada 11 Juni. Rusia kehabisan waktu. Sedikit demi sedikit, Ukraina memangkas kepala ular Crimea. Kepala itu kini hanya tinggal seujung tanduk, dan Ukraina pasti akan menyerang semua jalur Rusia di Kherson menuju semenanjung hingga tak bisa dipakai lagi.
Segera, militer Rusia tak bisa lagi mengalihkan kendaraan suplai mereka dan akan terhenti sepenuhnya saat kampanye Ukraina yang kejam dan terkoordinasi mengisolasi Crimea. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam tentang apa yang terjadi di semenanjung Crimea, ini adalah pengingat singkat bahwa Anda sedang menonton The Military Show. Jika Anda belum melakukannya, ingatlah untuk berlangganan saluran ini agar Anda tidak pernah ketinggalan salah satu video kami. Setiap serangan Ukraina terhadap jembatan atau kendaraan yang melintasinya memiliki tujuan tertentu. Ukraina sedang memutus jalur logistik yang memasok ke semenanjung Crimea. Semuanya dimulai dengan jalan RR280 yang di akhir Mei dan Juni diubah Ukraina menjadi jalan tol menuju neraka bagi pasukan Rusia. Jalur dari Rostov di Don, Rusia melewati Melitopol dan Mariupol yang diduduki hingga Crimea, kini sebagian besar ditutup untuk lalu lintas sipil. Sedangkan untuk lalu lintas barang dan militer di sepanjang jalan tersebut, kondisinya tidak begitu baik. Pada puncaknya, sekitar 3.800 kendaraan barang melintasi RR280 setiap hari, yang memberi gambaran tentang skala operasi logistik yang dijalankan Rusia. Sekarang, menurut Komandan Pasukan Sistem Tak Berawak Ukraina Robert Brovdi, lalu lintas di sepanjang ruas jalan utama ini telah turun secara dramatis sebesar 71%. Rusia sekarang hanya berani mengirimkan 1.100 kendaraan per hari, bukan 3.800. Dampak lanjutannya sudah dirasakan di Crimea. Semua itu adalah bagian dari rencana Ukraina menyerang jauh ke wilayah belakang Rusia untuk melumpuhkan logistik yang memungkinkan Putin mempertahankan kendali atas semenanjung tersebut. Menurut Institute for the Study of War pada 12 Juni, serangan Ukraina yang berkelanjutan pada jalur komunikasi darat Rusia kemungkinan berdampak berantai di medan perang dan bisa menyulitkan persiapan Rusia untuk operasi ofensif. GLOC, singkatan jalur komunikasi darat, menunjukkan ada dimensi lain Ukraina, yaitu serangan jarak menengah Ukraina. Saat truk-truk terbakar dan jalan-jalan terputus, Ukraina juga memutus komunikasi antara Crimea dan wilayah pendudukan. Ini adalah isolasi, dan ini berhasil. Bola api Ukraina tak perlu masuk Crimea agar penjajah Rusia di semenanjung itu merasakan penderitaannya. Ukraina kini bertindak lebih cerdas daripada hanya membombardir Crimea dengan rudal dan drone, meski mereka masih sering melakukannya. Pada malam serangan terhadap 50 kendaraan Rusia dan 4 jalur darat, Gubernur Sevastopol Crimea Mikhail Razbozayev mengklaim pertahanan udara pelabuhan menembak jatuh 32 drone antara pukul 10 malam hingga tengah malam 11 Juni. Bagi Rusia, ditembak jatuh biasanya berarti sebagian drone tetap mengenai target. Namun soal jalur darat Crimea, Ukraina melakukan kampanye yang metodis dan terukur. Bagi Ukraina, perang dengan Rusia takkan selesai sebelum Crimea direbut kembali. Serangan langsung ke semenanjung itu tetap dianggap bunuh diri, meski perang telah lama berlangsung. Rusia telah 4 tahun menguras diri saat terus menerjang pertahanan Ukraina. Jadi Ukraina menyerang dari jarak jauh. Di Crimea, di sekitar Crimea, terhadap setiap jalur logistik yang memasok semenanjung itu. Seiring semakin banyak jalan yang rusak, jembatan dihancurkan dan kendaraan terbakar, amunisi, bahan bakar, peralatan dan pasokan yang mengalir antara Crimea dan wilayah pendudukan pun terhenti. Inilah kecerdasan strategi Ukraina. Ukraina tak perlu memaksa Rusia keluar dengan tentara. Ukraina membuat gagasan mempertahankan Crimea jadi mustahil bagi Putin. Kini, cengkeraman Rusia atas Crimea melemah sejak pertama kali menduduki semenanjung itu seiring serangan jarak menengah Ukraina menyebar. Ukraina telah menciptakan blokade logistik menggunakan drone serangan jarak menengah, termasuk Hornet buatan AS Serikat yang memiliki jangkauan sekitar 150 km. Drone-drone ini terus mencari dan menyerang saat terbang di atas jalur pasokan Rusia, siap menghancurkan target. Drone-drone lain mulai bermunculan, seperti Morrigan yang dapat diluncurkan tanpa landasan pacu, memungkinkan Ukraina merespons peluang dengan lebih cepat, sekaligus mengurangi risiko bagi operator drone negara tersebut. Kami telah melihat dampaknya di RR280, di mana lalu lintas militer Rusia melambat drastis. Namun drone jarak menengah Ukraina juga menimbulkan masalah di wilayah pendudukan lain, seperti Luhansk. Di sana, Korps Angkatan Darat Ketiga Ukraina meluncurkan kampanye udara yang memberi mereka kendali atas sebagian besar wilayah udara di salah satu area utama Donbas. Kendali itu memungkinkan Korps melakukan serangan seperti yang terlihat di jembatan darat penghubung Crimea dan daratan utama Ukraina. Truk dan jalan dihancurkan di seluruh wilayah Ukraina yang diduduki.
Akibatnya, tentara di garis depan tidak mendapatkan apa yang mereka butuhkan untuk melancarkan serangan dalam jumlah yang memecahkan rekor, seperti yang diyakini Putin akan membawa Donbas ke Rusia musim panas ini. Kembali di Crimea, 50 truk yang hancur di Armyansk bersama ratusan lainnya yang dihancurkan Ukraina di seluruh wilayah pendudukan setiap hari menyebabkan kekurangan bahan bakar yang sangat besar. Ini adalah penderitaan yang dialami oleh rakyat Rusia yang menduduki semenanjung tersebut tanpa Ukraina harus menyerang mereka secara langsung. Laporan 11 Juni yang terbit beberapa jam sebelum Ukraina menghancurkan kendaraan di Armyansk menyebutkan stasiun pengisian bahan bakar di seluruh Crimea kehabisan stok akibat blokade logistik Ukraina terhadap truk bahan bakar Rusia, menurut Reuters. Media tersebut mengklaim bahwa saksi mata di Sevastopol melaporkan bahwa stasiun pengisian bahan bakar tidak hanya membatasi bahan bakar lagi, tetapi sudah benar-benar kehabisan, dengan stasiun terakhir yang masih beroperasi berada di kota resor Yevpatoria. Stasiun pengisian bahan bakar itu juga akan segera kehabisan. Saat itu terjadi, warga sipil Crimea tidak bisa bekerja atau bepergian, sehingga mengganggu kehidupan sehari-hari di semenanjung. Situasi di Crimea telah diketahui selama beberapa minggu, namun serangan Ukraina ke logistik Rusia membuat kekurangan bahan bakar makin meluas. Menurut Kyiv Post, kekurangan bahan bakar kini dilaporkan terjadi di sekitar belasan wilayah Rusia. Moskow mengklaim tidak ada masalah sistemik. Faktanya, Ukraina terus menyerang pasokan bahan bakar Rusia dengan menghancurkan truk di wilayah pendudukan. Krisis bahan bakar Rusia semakin parah menurut laporan BBC pada 8 Juni, dan warga lokal di Crimea mulai melakukan hal yang tidak pernah diinginkan Putin, yaitu angkat bicara tentang kerusakan yang dilakukan Ukraina. Sekarang saya jalan kaki ke kantor, memang kurang nyaman daripada naik mobil, tapi tidak terlalu masalah. Sekarang yang harus saya lakukan hanyalah membeli kuda, kata salah satu warga kota Simferopol kepada BBC dengan nada bercanda. Selamat Putin, Anda membuat rakyat ingin memakai transportasi era pertengahan. Bahkan, salah satu sumber pendapatan utama semenanjung Crimea tidak menghasilkan seperti seharusnya. Pariwisata ke semenanjung tersebut sedang menurun, dan alasan utamanya adalah para wisatawan tidak tahu apakah mereka bisa berkeliling Crimea setelah tiba di sana. Novaya Gazeta melaporkan pada 11 Juni bahwa untuk setiap 2 pemesanan perjalanan ke Crimea ada 10 pembatalan. Reservasi hotel telah menurun sepertiga dengan pembatalan meningkat sebesar 79%. Mobil, bus, dan kereta yang dulu mengangkut orang ke Crimea kini tak lagi dipercaya beroperasi, sehingga turis Rusia berbondong-bondong meninggalkan semenanjung itu. Mengapa itu penting? Bagi Rusia, pariwisata musim panas di Crimea adalah bagian dari narasi yang ingin dibangun Putin tentang wilayah tersebut. Saat warga sipil ramai-ramai ke Crimea menikmati pantai dan cuaca hangat, Rusia dapat berpura-pura situasi di Crimea sudah normal dan memiliki kendali penuh sehingga masyarakat merasa aman meski telah lebih dari 4 tahun perang dengan Ukraina. Mesin propaganda bekerja dan ilusi pun tercipta. Namun saat para turis membatalkan rencana liburan mereka ke Crimea, ilusi itu pun hancur. Secara taktis, serangan Ukraina bertujuan mengikis kendali Rusia atas Crimea dengan mengisolasi semenanjung itu. Namun kemenangan propaganda inilah yang benar-benar menegaskan poin ini. Cengkeraman Putin atas semenanjung yang ia aneksasi ilegal pada 2014 mulai melemah. Kita bisa melihat hilangnya kendali itu di TV pemerintah Rusia. Menurut Kyiv Post, para propagandis pro-Kremlin di TV pemerintah Rusia sekarang merasa terpaksa membahas situasi di Crimea. Vladimir Solovyov, pendukung utama Putin, menyatakan kepada penontonnya bahwa Ukraina aktif memutus logistik Rusia ke semenanjung itu. Solovyov sedang panik. Dia percaya bahwa pendaratan amfibi skala besar bisa saja terjadi di Crimea yang dapat memberikan kejutan dahsyat bagi seluruh sistem Rusia. Pendaratan itu terjadi atau tidak sebenarnya tidak penting. Yang penting adalah kepanikan yang meracuni propaganda. Yang harus diterima Putin sekarang adalah bahwa semenanjung yang selama ini ia pamerkan sebagai trofi telah berubah menjadi jerat di lehernya. Setiap kali Ukraina menghancurkan jembatan atau menyerang kendaraan suplai ke Crimea, jerat semakin mengencang. Sekarang Putin menghadapi pilihan yang mustahil. Apakah dia tetap membiarkan kepalanya di dalam jerat dan tercekik seperti jalur suplai yang melayani Crimea yang diduduki? Atau dia menarik kepalanya keluar dan menyerahkan kendali atas semenanjung itu? Putin harus segera memutuskan. Ukraina tidak akan menghentikan serangan jarak menengahnya karena mereka terus menjalankan strategi untuk mengisolasi Crimea demi memaksa Rusia mundur.
Ada satu hal yang pasti, 1,5 juta penjajah di Crimea saat ini sedang menyesali keputusan mereka. Tembakan peringatan ke jembatan Chernobyl sebelum serangan Ukraina 11 Juni seharusnya sudah diperhatikan. Anda dapat mengetahui lebih lanjut tentang serangan awal Ukraina terhadap jembatan tersebut beserta drone terbaru yang menjadi bintang utama dengan menonton laporan kami. Jika Anda suka video ini, jangan lupa berlangganan The Military Show agar tidak ketinggalan konten berikutnya. Terima kasih telah menonton.